Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Sore hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Madi Sukadan Karang sore hari ini kembali hadir dalam dialog Harmoni Bali. Ya, pemirsa berbicara tentang perempuan atau wanita. Nah, ini wanita dianugerahi berbagai macam bisa keunikan yang tersendiri yang dimiliki oleh seorang wanita. Nah, salah satunya adalah penyakit pun bisa dikatakan ini lebih banyak menyerang seorang wanita. Itu yang saya dengar. Apakah benar? Nanti kita akan berbincang-bincang mengenai topik kita pada sore hari ini, yaitu bagaimana nyeri pada adenomiosis. Nah, ini penyakit adenomiosis ini sendiri, bagaimana menanganinya terhadap seorang perempuan yang terkena yang sudah didiagnosis adenomiosis tentunya. Sudah hadir Dr. Anom Suardika SPOG, beliau adalah spesialis obstetri dan ginekologi, spesialis konsultan fertilitas. Om Swastiastu Dr. Anom. Om Swastiastu. Sehat selalu ya dok? Sehat. Ini pertemuan kita yang kesekian kalinya nih dok. Kesekian kali rasanya. Kita berbicara mengenai apa yang dialami seorang wanita. Ini wanita yang bisa dikatakan, saya di awal sempat mengatakan unik sekali nih wanita ini. Banyak sekali, bahkan penyakit pun banyak sekali diborong dalam tanda kutip oleh seorang wanita. Hari ini kita akan berbicara tentang adenomiosis. Nah, banyak juga yang belum paham tentang adenomiosis ini sendiri. Ini apa yang dimaksud dengan adenomiosis itu sendiri, dok? Ya, selamat sore Karang, selamat sore pemirsa Bali TV, khususnya remaja ya, dan ibu-ibu karena pasti yang kita bahas hari ini remaja. Nah. Ya, seperti saudara Karang sampaikan bahwa anugerah seorang wanita begitu indahnya dia, tetapi ya pada sisi tertentu namanya indah kadang-kadang kalau tidak dirawat dan sebagainya, kadang-kadang ada sesuatu yang dibaliknya itu. Nah, salah satu memang yang kita bahas hari inilah tentang adenomiosis. Adenomiosis. Ya. Wah, ini cantik. Nah, memang namanya cantik loh, tapi ini berbahaya juga bagi seorang remaja dan juga ibu-ibu nih. Ya, betul. Nah, istilah bahasa Indonesianya memang belum ada sekarang ya. Nah, kita paham ya para ibu-ibu, para remaja wanita bahwa kandungan itu kan terdiri dari 3 lapis. Yaitu lapisan paling luar yang kita sebut namanya serosa, yang di tengahnya namanya ototnya. Nah, lapisan paling dalam itu namanya endometrium. Nah, tumbuh berkembangnya jaringan endometrium ini yang melapisi daripada bagian dalam rahim ke dalam otot. Nah, itu yang disebut adenomiosis. Nah, dulu namanya adenomioma dulu. Tuh. Nah, ini kadang-kadang di lapangan memang sedikit sulit dibedakan dengan penyakit yang dekat dengan dia adalah mioma. Mioma mungkin banyak dikenal karena dia suatu penyakit tumor jinak yang berasal dari otot rahim. Nah, itu karakteristiknya kayak bakso dia. Dia lokasinya ada, kalau kita kategorikan ada 7 lokasi dia di sana itu. Nah, yang dekat dengan ini dan memang saling menguatkan lagi satu adalah tentang endometriosis. Nah, endometriosis, adenomiosis ini sesungguhnya penyebabnya sama, yaitu tumbuh dan berkembangnya jaringan endometrium itu di luar rahim. Ya, di luar rahim dia. Baik di telur, baik di bagian belakang kandungan yang kita sebut sakra uterina. Nah, kemudian bisa juga jauh-jauh di tempat-tempat tertentu. Sampai di hati, sampai di otak, sampai di paru. Tapi walaupun kasus jarang. Tapi tentu lebih dekat karena dia dasarnya dari darah haid. Karena kita tahu begitu haid ya, kontraksi, keluarlah darah haid itu lewat saluran darah haid itu, yaitu melewati kelamin. Nah, sebagian memang dia akan melewati saluran telur. Nah, jatuhlah darah haid itu di seputaran ujung daripada saluran telur yang kita sebut tuba polipi itu. Nah, tumpah yang paling dekat memang di sana itu ovarium atau telur. Nah, di sana yang paling banyak memang akan kejadiannya. Kemudian di tempat lain namanya peritoneum, yaitu lapisan daripada organ-organ dalam, yaitu itu kita sebut peritoneum. Nah, khusus adenomiosis ini adalah bila dia tumbuh berkembangnya khusus dia di otot rahim itu. Mungkin ya pemirsa atau orang-orang tua kita kalau pernah kenal, ya memang tidak umum sih dan tidak ilmiah istilahnya, memang ada beberapa mengatakan namanya kalau di Bali disebut miom Bali. Cuman
tidak lumrah menyebutkannya demikian, ya, karena memang secara divisi tidak tepat juga. Gitu. Ya, saya pernah mendengar kata selain miom itu sendiri ada wanita yang mengalami kista. Ini apakah ada bedanya antara adenomiosis dengan miom ataupun kista itu sendiri, Dok? Nah, kista itu adalah asalnya adalah dari ovarium. Beda dia, ya. Nah, tetapi penyebab khusus yang dekat dengan adenomiosis ini adalah kista coklat. Kenapa kista coklat? Karena warnanya coklat. Kalau kita belah, ya, dasarnya lebih banyak itu karena tumbuh dan berkembangnya darah haid ini, yaitu di telur itu. Nah, kista itu ya kalau kita perluas pertanyaannya memang kista jinak dan kista ganas, ya. Tapi hari ini kita tidak membahas itu. Baik, nah kita membahas tentang nyeri pada adenomiosis ini sendiri. Ini sebenarnya kenapa sore hari ini kita berbicara tentang atau membahas tentang nyeri pada adenomiosis ini sendiri? Seberapa besar kejadian yang dialami atau terjadi khususnya di Bali dan di Indonesia pada umumnya, Dok? Iya, kalau kita lihat angkanya memang cukup besar, ya, sekitar 5% pada remaja. Nah, begitu dia meningkat menjadi pasangan infertilitas, ya, kejadiannya meningkat lagi. Ya. Kalau pasien-pasien yang infertil, ya, kejadian adenomiosis yang dibarengin kadang-kadang dengan endometriosis itu kejadiannya hampir 30-40%. Nah, kemudian khusus pada yang nyeri, ya, bahwa kejadian daripada adenomiosis atau endometriosis ini adalah hampir 50%. Ya. Karena memang keluhan utama kalau menderita adenomiosis ini adalah nyeri. Ya. Ada sekitar 8-9 keluhan daripada adenomiosis ini. Yang pertama itu memang kram atau nyeri pada perut itu. Yang kedua adalah karena dia tumbuh dan berkembang, tentu perutnya membesar karena ada beberapa tumor. Ya. Yang ketiga adalah, nah, karena dia berkembang di sana menyebabkan gangguan haid. Jadi haidnya lebih banyak, kemudian lebih panjang. Gitu. Nah, kemudian karena dia ada tumbuh dan berkembang di sana bukan tempatnya. Nah, bagi mereka-mereka yang ingin punya keturunan memang menyebabkan infertilitas. Ya. Yang lain adalah ya tentu discomfort istilahnya itu. Nah, kalau kadang-kadang pasangan-pasangan itu selain infertilitas, dia juga bisa menyebabkan namanya keguguran. Nah, sering sekali adalah kegugurannya berulang. Itu bukan satu kali, artinya berulang itu lebih dari 2 kali. Kita sebut berulang. Itu. Jadi nyeri dan sebagainya itu. Nah, nyerinya dia sangat nyeri. Ya. Nah, kemudian efek lanjutannya ya tentu menyebabkan akhirnya pasien-pasien akhirnya menyebabkan nyeri kronis yang menyebabkan kehidupannya terganggu. Baik. Berarti ada pasien juga yang ketika menderita adenomiosis ini sendiri tidak merasakan nyeri, Dok? Keluhan utamanya dia nyeri. Pasti itu terjadi pada seorang wanita. Nah, ketika dia adaptif, memang fase nyeri itu kapan terjadi? Ada waktunya. Utamanya adalah ketika saat haid. Baik. Dokter Anam, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana nyeri pada adenomiosis, bagaimana menanganinya. Dan pemirsa, nanti kami juga akan mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silahkan Anda bisa bertanya lebih banyak lagi tentang topik kita. Atau mungkin Anda mempunyai permasalahan khususnya pada wanita yang ada hubungannya dengan topik kita pada sore hari ini. Silahkan Anda bisa menghubungi kami di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Dr. Anom Swardika akan memberikan solusi yang terbaik bagi Anda. Kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Harmoni Bali. Bagaimana topik atau hari ini, sore hari ini, nyeri pada adenomiosis dan bagaimana menanganinya. Itu adalah topik kita pada sore hari ini. Masih bersama Dr. Anom Swardika. Beliau adalah spesialis obstetri dan ginekologi, spesialis konsultan fertilitas. Silakan ada yang ingin bergabung,
Lain sudah kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Kalau tadi Dokter Anom sempat mengatakan bahwa ini kejadiannya yang cukup besar sekali, 5% pada seorang wanita, kemudian pada seorang wanita dengan infertil pun 30-40%, dan bahkan ini yang menjadi perhatian kita juga bahwa seorang wanita dengan mendekati menopause pun juga harus mewaspadai tentang adenomiosis ini sendiri. Nah, Dok, yang jadi pertanyaan, kenapa setiap wanita yang mengalami apa yang di gejala-gejala tersebut ini, kenapa bisa terjadi hal adenomiosis ini sendiri setiap pada seorang wanita, Dok? Ya, terima kasih Karang. Kalau kita angkakan 5% ataupun 30-40% pada infertil itu kan artinya bukan pada setiap wanita. Ya. Artinya, tapi angkanya cukup tinggi. Nah, memang apa sih faktor risikonya? Ya. Kalau kita lihat faktor risiko terjadinya orang adenomiosis khususnya adalah memang salah satu adalah bentuk rahim. Bentuk rahim ya. Yang kedua, karena bagian daripada lapisan endometrium yang paling dalam itu pernah cedera. Pernah cedera ya. Baik karena operasi sebelumnya ya. Yang kedua, apakah karena operasi itu kan macam-macam tuh. Ada orang operasi seksio, operasi pengangkatan miom justru, atau pernah dilakukan tindakan kuretase salah satu, itu cedera ya. Nah, yang lain adalah justru kalau dia ada endometriosis yang kita ceritakan tadi itu, ya. Kalau kita ceritakan. Nah, umumnya memang yang paling banyak sampai menderita adenomiosis itu usia pasangan usia subur sekitar 40-an tahun. Ya, kenapa? Kalau kita lihat, karena memang kan dasarnya darah haid itu. Darah haid itu dia untuk bisa menjadi adenomiosis, dia harus masuk ke dalam. Makanya ada cedera dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, kalau mereka-mereka yang ditambah ya dengan faktor tadi sering haid, ya siklusnya terlalu pendek. Karena dengan sering haid kan banyak darah haid. Ya. Yang lain adalah kalau mereka yang happy bleeding dan sebagainya, itu faktor risikonya jadinya lebih meningkat dia. Ya. Karena semakin tinggi darah haid yang keluar, semakin sering ya tentu akan masuknya itu paling banyak. Nah, memang ada faktor genetik juga ya. Artinya sesungguhnya harusnya darah haid itu ketika keluar lepas dari tempatnya itu dia tidak bisa tumbuh dan berkembang di tempatnya itu. Nah, tetapi pada wanita-wanita tertentu kok bisa tumbuh dia di tempat tertentu. Makanya kalau saya perluas dengan endometriosis ini karena dia penyebabnya sama, harusnya dia tidak ditumbuh di ovarium itu. Tetapi karena suasana di sana ya, suasananya meradang, kemudian kekebalan tubuh kita berkurang ya. Harusnya begitu ada darah haid di sana, harusnya dibunuh oleh komponen-komponen tubuh kita, imunologi kita. Nah, tapi kok tidak terjadi dibunuh dia? Nah, yang lain adalah seperti yang saya bilang tadi adalah karena kemampuan genetiknya, punya kemampuan untuk tumbuh dan berkembang di sana. Nah, kemudian yang lain adalah stres oksidatif. Ya, kehidupan stres, kehidupan yang over juga membantu dia untuk tumbuh seperti itu. Jadi wanita dengan kehidupan yang penuh dengan kesetresan bisa saja terjadi penyakit adenomiosis ini sendiri kah, Dok? Ya, sesungguhnya stres itu kan baik. Ya. Oh, stres juga baik, Dok? Baik dong. Baik dalam hal? Kalau kita nggak stres, nggak semangat dalam hidup, nggak semangat untuk memperjuangkan sesuatu. Semuanya harus penuh tekanan kita. Ya, tetapi ada namanya dalam tubuh kita, mungkin teman-teman jiwa yang lebih banyak menjelaskan kemampuan coping. Yaitu coping itu adalah kemampuan kita mengendalikan stres. Oke. Iya, jadi ada defense mechanism. Nah, kalau lebih dari kemampuan kita itulah akhirnya kita tuh tertekan. Akhirnya hormon, kalau pada wanita ya hormon-hormon terbalik dan sebagainya. Gitu. Nah, jadi stres itu baik. Nah, perbanyaklah stres ya pada wanita dalam artian yang baik ya, bisa dikatakan demikian. Dok, tadi dokter mengatakan ini faktor risiko adalah bentuk rahim dari seorang wanita. Ini bentuk rahim setiap wanita ini berbeda-beda kah, Dok? Ya, secara umum kan arahnya dua, yaitu arah ke depan dan arah ke belakang. Nah, pada keadaan tertentu, baik yang ke depan itu sebenarnya kan seperti buah apokat begitu dia, lurus begitu. Baik. Nah, pada titik tertentu ada namanya
versi fleksi gitu. Berkeloknya terus keras dia. Baik yang ke depan maupun ke belakang. Nah, kita paham untuk mengeluarkan darah haid itu kan kalau dia lurus kan lebih gampang dia keluar daripada berkelok seperti itu. Nah, makanya susah darah haid itu keluar dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat lokasinya, makanya karena susahnya seperti itu, makanya umumnya lokasi daripada adenomyosis adalah di bagian belakang karena faktor gravitasi juga. Karena bagian belakang kan karena dia dari atas turun pasti akan arahnya ke arah bumi. Makanya karena kandungan itu kita bagi bagian depan dan bagian belakang. Dia pasti akan ke arah belakang lebih banyak. Gitu. Apalagi cedera di sana, nah sehingga masuk dia. Nah, kalau ada yang hal-hal yang tadi kita sebut genetik, imunologi dan sebagainya, tumbuhlah dia di sana. Ya. Nah, yang saya tahu nih setiap wanita kan setiap bulannya pasti kedatangan tamu ya, tanda kutip ya. Ini setiap wanita akan merasakan nyeri yang nyeri dalam berlebihankah ketika seorang wanita mengalami kedatangan tamu itu haid, bisa dikatakan demikian? Oh tidak, yang baik itu kan wanita tidak mengalami nyeri. Ya, yang kita sebut normal itulah tidak nyeri. Ya. Nah, tetapi pada keadaan tertentu nyeri ringan itu wajar. Nah, tetapi begitu dia nyeri siklik, artinya pada setiap haid dia harus nyeri. Nah, kemudian itu nyerinya terus meningkat, semakin meningkat dari dia biasa-biasa saja, kemudian air tidak bisa beraktivitas, akhirnya membutuhkan bantuan obat, obatnya juga meningkat dari yang ringan sampai berat. Nah, itu yang kita sebut nyeri yang berat, ya, deep nyeri itu ya. Nah, oleh karena itu ini yang perlu diwaspadai. Oleh karena itu kalau kita bicara tentang keluhan ini, penyakit ini sekarang, bahwa keterlambatan diagnosis itu di negara berkembang itu hampir 10 tahun. Ya. Di negara maju saja biasanya keterlambatan diagnosis hampir 4 tahun. Kenapa? Karena ya gitu. Ya, nyeri itu wajar. Dulu ibu juga nyeri, ya dibiarkan dan lain sebagainya. Akhirnya ketika pada titik parah, baru akhirnya memeriksakan. Karena kenapa? Karena tidak nyeri, sudah obat-obatan semua dipakai, kehilang-hilang, tambah keras. Apalagi kalau menikah ada problem, kok infertil, ada begitu punya hamil, kok keguguran, baru memeriksakan diri. Ada ketahuan ya bahwa salah satu penyakit pada wanitanya adalah adenomyosis ini. Nah, ini yang perlu diberikan atau salah satunya adalah sosialisasi, edukasi pada setiap wanita bahwa ketika kejadian tersebut terjadi pada seorang wanita, gejala tersebut terjadi, misalnya seperti dokter katakan tadi, ini adalah nyeri ringan pun kerap dialami oleh setiap wanita ketika haid, kemudian ada nyeri berat ini sendiri. Itu yang harus diwaspadai, Dok. Nah, kapan seorang wanita seharusnya mendatangi fasilitas kesehatan, mendatangi dokter untuk memeriksakan diri, Dok? Ya, terima kasih. Ya ini memang penting buat kita semua. Nah, ketika kita bicara nyeri ada namanya VAS score ya, visual analog score. Jadi skor nyeri yang kita lihat dari wajah orang. Ya. Nah, kalau dia di bawah 3, artinya nyeri masih bisa senyum gitu dan sebagainya, itu sesungguhnya masih baik-baik saja. Nah, tapi seperti yang saya bilang, begitu dia nyeri siklik, yang tadi saya bilang, nyeri siklik itu artinya pada setiap bulan dia nyeri semakin meningkat, apalagi sampai di menurut saya harus segera dilakukan pemeriksaan ya. Karena memang salah satu cara kita mendiagnosa daripada penyakit ini adalah dengan wawancara, anamnesa itu. Begitu wanita itu mengeluh nyeri haid yang siklik, ya. Ditambah kalau yang keluhan-keluhan tadi ya, seperti umpamanya infertil, kemudian itu nah kita curiga. Nah, habis itu kita lanjutkan kalau ingin mendiagnosanya salah satu ya dengan pemeriksaan fisik. Ya, baik perabaan maupun di bidang kandungan dilakukan namanya colok kelamin, yaitu diraba. Begitu kita menemukan kandungan membesar, ada kaku dan sebagainya, ya kita lihat. Nah, baik sekali karena ada yang 2 diagnosa tadi lagi, ada miom dan endometriosis. Ini apa sesungguhnya penyebabnya secara penunjang. Makanya kita lakukan USG salah satu. Baik USG lewat perut maupun lewat kelamin itu. Nah, kadang-kadang pada keadaan tertentu ingin kita lebih jelas penyebaran dan sebagainya,
kadang-kadang kita bantuan alat imaging yang lain. Ya. Ya CT scan, ataupun yang paling canggih ya MRI itu. Nah, tentu adenomyosisnya bisa lokal seperti miom, ya. Tapi nanti bedanya dia adalah ketika kita USG, kapsul atau batasnya tidak tegas dia. Berbeda-beda, berirregular gitu. Apalagi kalau USG-nya cukup canggih, ada Doppler ramalan aliran darah, tidak ada namanya garis pembuluh darah di pinggirnya itu, ring of fire namanya itu. Kalau ini di diffuse menyebar itu. Nah, adenomyosis ini ada lokal, ada diffuse. Kalau diffuse itu penuh semua rahimnya penuh semua. Jadi tidak bisa dibedakan lapisan-lapisan daripada rahim dengan baik. Warnanya kan lebih putih dan sebagainya. Baik. Nah, makanya inilah kita sebut adenomyosis. Baik, Dr. Anom, kita rehat kembali. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita tentang nyeri pada adenomyosis ini sendiri, pemirsa. Kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, nyeri pada adenomyosis masih menjadi topik kita pada sore hari ini. Bagaimana menanganinya? Nah, itu yang akan kita bahas kembali bersama Dr. Anom Swardike, SPOG. Beliau adalah spesialis obstetri dan ginekologi, spesialis konsultan fertilitas. Silakan Anda yang ingin bergabung kembali, kami buka line di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Nah, tadi juga Dr. Anom sudah mengatakan atau menyatakan bahwa ini hal yang harus diperhatikan oleh setiap wanita ketika gejala-gejala itu muncul, sesegera mungkin mendapatkan penanganan, datang ke dokter untuk memeriksakan diri, kemudian ada hal-hal yang perlu dilakukan juga ya dok ya. Diagnosanya seperti apa dok untuk mengetahui jangan-jangan seorang wanita dengan keluhan yang dokter sampaikan itu mengarah ke adenomyosis ini sendiri dok? Iya. Terima kasih. Seperti yang tadi saya bilang, Saudara Karang, pemirsa di BTV, kita ketika kita mencurigai adenomyosis, kita memang harus bedakan atas 3 itu. Itu miom, adenomyosis, atau khususnya kista coklat atau endometriosis. Nah, kita melakukan pertama ya tentu wawancara seperti tadi, ya wawancara yang pertama ya. Yang kedua adalah pemeriksaan fisiknya, ya. Pemeriksaan fisik itu seperti yang saya bilang, dari perut bisa kita lihat. Nah, kemudian kadang-kadang kita perlu bantuan, memang kadang-kadang kita mohon maaf sama ibu-ibu harus dimasukkan tangan lewat kelamin yang kita sebut colok kelamin itu ya. Nah, itu memang pemeriksaan yang baik karena dari sana merupakan jalur untuk melihat dekat ya, bisa kita raba, bisa kita sentuh dia rahim itu ya. Kita tentu lihat besarnya, apakah lengket, apa namanya itu, arah pembesarannya kemana dan sebagainya, kita bisa lihat itu. Nah, tambahan lain ya memang kadang-kadang kita membutuhkan pemeriksaan penunjang yang saya tadi bilang, baik USG, CT scan maupun MRI itu. Ya, biasanya pasien-pasien yang datang apakah dengan keluhan yang sudah terlanjur misalnya biasanya nyeri yang biasa saja, padahal itu bisa saja mengarah ke adenomyosis ini sendiri dok, dan penanganannya seperti apa dok? Apakah akan berbeda? Iya, semakin hari ya kesadaran para remaja, kemudian para ibu-ibu udah semakin baik. Yeah. Kita banyak sudah ketemu kasus-kasus ini di fase dini, ya fase dini. Ya. Nah, tetapi banyak sekali memang adalah ketika kita mendapatkan pasien rujukan, memang kasusnya sudah agak berat. Agak berat ya dok. Ya. Nah, ketika kita menangani ini, Saudara Karang, karena keluhannya nyeri, ya tentu obat pertamanya memang anti nyeri. Baik. Anti nyeri ini bertingkat dari yang ringan sampai berat. Ya. Nah, tentu dasar dari penyakit ini karena adanya tumbuh dan berkembangnya itu, obat nyeri itu tidak menghilangkan penyebab. Itu mohon diperhatikan. Oke. Ya, baik. Nah, jadi itu hanya menghilangkan gejala sesaat, sementara. Nah, begitu efek obat anti nyeri itu hilang, ya tentu nyerinya akan kembali. Ya. Cuman memang karena umumnya keluhan nyeri ini adalah pas saat haid,
sehingga pasien atau wanita merasa tidak terganggu. Kan minumnya cuma sebulan sekali dalam tanda kutip, gitu. Ya. Tapi akan terus meningkat loh, gitu. Baik. Nah, tapi penyakitnya tidak hilang, itu pertama. Ya. Nah, yang kedua adalah obat-obatnya hormonal, obat hormon, ya, baik yang diminum maupun disuntik. Kenapa obat hormon? Karena begini, begitu ada haid, ada hormon yang berperan penting namanya hormon estrogen. Nah, inilah dasar daripada kenapa menjawab nyeri itu. Nyeri itu karena ada hormon estrogen, ya, yang banyak di sana. Karena lokasi keluarnya hormon estrogen itu banyak tempat jadinya. Harusnya ketika haid kan hanya di endometrium, dilepasnya endometrium itu. Nah, kalau ada adenomyosis, dia akan lepas juga hormon itu di tempat-tempat di mana adenomyosis itu ada. Gitu. Nah, kemudian karena ada endometriosis, maksud saya estrogen ini, dia meningkatkan pembuluh darah, meningkatkan ada namanya prostaglandin, kontraksinya lebih kuat dan sebagainya, menyebabkan nyeri. Tuh. Yang kedua adalah sifat daripada adenomyosis ini, karena ada hormon estrogen dan sebagainya, dia jeleknya menyebabkan pelengketan. Kandungan melengket dengan telur, melengket dengan usus dan sebagainya. Nah, ketika tadinya lengket, si katriknya mah kaku, menyebabkan juga nyeri jadinya. Di samping itu, karakteristik saraf yang tumbuh di sana itu juga selaputnya saraf namanya myelin itu terbuka sehingga lebih sensitif dia, sehingga nyerinya tinggi jadinya, kuat jadinya itu. Nah, oleh karena itu bisa kita berikan obat hormonal ini. Ya, obat hormonal yang first line dan second line, yaitu line pertama dan line kedua. Ya, line pertama itu banyak pilihan. Ada bisa diberikan pil KB. Ya, kenapa pil KB? Karena di pil KB itu ada komponen obat estrogen dan progesteron. Nah, progesteron ini yang berfungsi melemahkan estrogen kuat. Karena dalam tubuh itu ada namanya estrogen itu ada 3. Ya. Estradiol, estrol, dan estriol. Nah, hormon progesteron ini yang akan merubah estrogen yang kuat menjadi lemah di efeknya. Sehingga otomatis nyerinya kan berkurang. Baik, dok, sebentar, dengan pemberian pil KB ini sendiri, ini bisa saja diberikan kepada seorang wanita yang belum berumah tangga, dok? Kan tergantung tujuannya. Ya, ini sebenarnya kan kita membutuhkan jenis obat itu. Jenis obat itu bukan tujuannya untuk ber-KB, melainkan adalah satu, kadang-kadang untuk mengatur haid. Yang kedua adalah membantu mengurangi nyerinya dia. Ya. Jadi obat itu sesungguhnya kan banyak fungsi. Nah, karena disebut keluarga berencana karena umumnya dipakai untuk merencanakan pembentukan keluarga. Nah, tetapi isinya kita pilih tujuannya. Ya. Kemudian, yang lain adalah ada komponen progesteron murni sendiri. Ya, banyak jenis sekarang sudah itu. Ya, makanya pada pasien-pasien itu minumnya bulanan, dia tiap hari dia minum. Ya, tujuan adalah mengurangi nyeri, kemudian menekan pertumbuhannya. Nah, obat yang umum yang lain adalah kalau kita ngomongin hormon adalah obat yang disuntikkan. Ya, disuntikkan itu tujuannya adalah menurunkan hormon estrogen dalam tubuh. Ya, karena hormon estrogen itu diproduksi oleh tubuh itu ada di 3 tempat, yaitu di otak kita, ya, di ovarium, di telur, kemudian di tempat tumbuh berkembangnya endometriosis itu. Nah, kita stop yang utama yang keluar dari otak, maka disuntikkan. Bukan di otak, disuntikkan di pantat sih. Tapi tujuannya adalah menyetop keluarnya hormon di otak itu. Nah, sehingga hormon estrogennya dalam tubuh sangat rendah dia. Kita sebut hipoestrogen. Sehingga tumbuhnya jaringan adenomyosisnya tidak tumbuh dia. Nah, kemudian tidak haid. Kemudian akhirnya jelas nyerinya tidak ada dia. Ya, dia akan mampu mengurangi volume daripada adenomyosis ini, tetapi tidak menghilangkan. Nah, yang lain adalah itu obat-obat yang ini ya, obat-obatan. Yang lain adalah bagaimana cara menghilangkan. Salah satu adalah mengambil adenomyosis itu, yang kita sebut adenoektomi atau eksisi. Jadi kalau dia berupa seperti miom, adenomioma terfokus demikian,
bisa kita lakukan eksisi biasa. Artinya ditoreh, dibelah, diambil tempat itu saja. Jadi ada jalan untuk operasi, bisa dikatakan demikian. Ya betul, memang tekniknya operasi. Ya. Yang lain adalah malahan kadang-kadang kita memakai kandungan itu dibelah total, kita kerok demikian. Habis itu kita buat lapisan kandungan baru. Itu suatu teknik yang salah satu teknik dari Jepang yang populer namanya Osada itu. Yang banyak kita lakukan di Bali, di Indonesia dan sebagainya, itu banyak kita lakukan. Itu membantu. Satu, karena kita mengambil massa atau fokus adenomyosis itu. Kita ambil semua, kita kerok, bersihkan sehingga kandungan itu bersih dari adenomyosis itu. Gitu. Nah, kemudian tetapi tentu habis operasi kalau memang pasien-pasien ingin hamil dan sebagainya itu butuh waktu karena kandungannya dibelah. Sehingga butuh waktu paling tidak 9 bulan sampai setahun dari itu. Nah, pilihan terakhir adalah memang kalau memang mentok dia, pilihan kita apa? Yaitu diangkat rahim itu. Itu pilihan terakhir. Dengan beberapa ketentuan tentunya. Karena kan rahim itu sesungguhnya ada 3 fungsi. Ya. 1 untuk hamil, 2 untuk haid, nah 3 sangat kecil fungsinya setelah 0,1% itu untuk seksual. Ya. Tapi yang 2 ini penting. Semuanya sudah cukup anak. Ya. Kemudian kan kandungan tidak dibutuhkan lagi kalau sudah cukup anak. Yang kedua adalah untuk haid. Nah kalau cukup anak, kemudian untuk haid justru haidnya malah menderita, ya salah satu pilihannya diangkat. Ya, memang itu pilihan terakhir. Kadang-kadang pada pasien tertentu sudah sampai sangat frustasi, kadang-kadang ada juga yang memilih ini. Jalan terakhir itu Jalan sendiri. terakhir itu. Tapi dengan dilakukannya atau penanganan ini sendiri, wanita dengan adenomyosis ini sendiri bisa hamil, Dok? Iya, tujuannya kita kan itu membantu itu. Satu adalah kalau dia keluhan-keluhan seperti tadi, penanganan seperti itu. Nah, pada kasus-kasus yang infertilitas atau infertil, salah satu penyebabnya ini. Atau pada mereka-mereka yang keguguran bulan juga ini penyebabnya. Nah, oleh karena itu salah satu tindakan kita memang adalah bagaimana menyiapkan rahim itu bisa menerima bayi itu atau embrio itu. Nah, kalau lebih jauh, kalau memang yang alami program inseminasi atau program bayi tabung, kita memang tekan dulu hormon estrogen atau efek daripada endometriosisnya itu. Yang lain adalah dengan teknik eksisi yang tadi yang saya jelaskan itu, dibelah dan itu memang banyak membantu orang tua. Baik. Berarti ada hal-hal yang perlu dilakukan pada saat penanganan adenomyosis ini sendiri. Ada Pak Wayan dari Denpasar yang sudah bergabung. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore Pak Wayan. Halo. Selamat sore. Nggih, Pak Wayan. Durus sudah masuk. Ampun masuk ya. Selamat sore. Yang baru dengar ini tadi penyebabnya napi ke virus, napi apa ada patogen lain. Itu disebabkan oleh mekanisme tubuh aja itu. Ada lagi pertanyaannya? Dan Nika aja. Nika mantan Pak Wayan dari Denpasar. Mungkin ini Pak Wayan yang dialami oleh istrinya mungkin ya. Terima kasih Pak Wayan nih suami yang siaga nih. Bisa dikatakan demikian ya. Dok, mungkin Pak Wayan baru seperti yang disampaikan tadi ini baru saja bergabung bersama kami di Harmoni Bali tentang bagaimana nyeri pada adenomyosis dan bagaimana menanganinya. Dan Pak Wayan menanyakan tentang penyebab tentang adenomyosis ini sendiri. Silakan Dok. Iya, terima kasih Pak Wayan ya. Terima kasih ya pertanyaannya dan terima kasih sudah care sama wanita ya. Ya, ini penyebabnya bukan virus ya dan lain-lain, bukan penyakit dari luar. Ini adalah penyakit yang memang berasal dari tubuh wanita itu sendiri. Ya, salah satu yaitu lapisan dalam daripada kandungan yang kita sebut namanya endometrium. Nah, lapisan darah haid ini yang tumbuh dan berkembang di otot daripada rahim wanita itu. Nah, memang faktor-faktornya banyak ya. Satu, ada cedera di sebelah sana karena bekas operasi, pernah melahirkan salah satu juga ya. Yang lain adalah cederanya karena kuret ya. Kemudian sering haid ya dan lain sebagainya yang saya bilang tadi ya. Nah, kemudian faktor risiko lain adalah memang bentuk rahim ya, bentuk rahim yang terlalu ekstrim ya, bentuk lekokannya. Kemudian adalah faktor genetik juga berpengaruh
Ya mungkin itu Pak Wayan, terima kasih. Nah, mungkin itu ya yang intinya Pak Wayan. Jangan khawatir bahwa tidak ada penyebab patogen lain. Ya. Tidak ada ya, mungkin Tidak ada, virus tidak ada seperti infeksi, yang tidak ada, ditanyakan tadi ya dokter ya. Siap, siap. Dan nah ini yang salah satu edukasi, sosialisasi salah satunya adalah memberikan edukasi melalui Harmoni Bali ini sendiri ya Dokter Siap. Anom ya. Ya, Dan salah ya. satunya juga yang harus diperhatikan sesegera mungkin ketika gejala itu terjadi pada seorang wanita, sesegera mungkin melakukan pemeriksaan kepada dokter, dan takutnya akan ada komplikasi lebih jauh kalau ditunda-tunda terus ya pemeriksaan tersebut. Nah, apa yang akan terjadi jika menunda penanganan pada seorang wanita dengan adenomiosis ini sendiri, apakah akan terjadi komplikasi lebih jauh? Nanti kita akan bahas lagi ya dok ya. Siap, Kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ada yang mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati, tetapi ketika gejala-gejala tersebut sudah menyerang atau dialami oleh seorang wanita, harus sesegera mungkin melakukan pengobatan agar tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, komplikasi lebih jauh misalnya, seperti itu ya dok ya. Betul, Nah ini kita berbicara tentang komplikasi lebih jauh, ini seberapa bahayanya adenomiosis ini sendiri. Apakah bisa berubah menjadi kanker? Itu yang menjadi pertanyaan saya dok. Iya, terima kasih ya pemirsa. Kalau perubahan menjadi kanker jangan terlalu takut tentang itu, karena sangat kecil sekali risiko perubahan menjadi kanker pada adenomiosis. Walaupun bisa, angkanya sekitar 0,7%, sangat kecil itu. Nah, tapi yang berat adalah saudara Karang, keluhannya itu seperti kanker dalam tanda kutip. Ya. Kenapa? Karena itu dah nyerinya ini, ya nyerinya akan menyiksa seorang wanita. Nah kemudian nyerinya itu kan tumbuh berkembang. Yang lainnya adalah karena seperti yang saya bilang tadi, karena efek daripada adenomiosis yang tidak ditangani ini adalah menyebabkan perlengketan organ-organ. Ya jadi yang paling dekat ya sana itu adalah ovarium, lengket, ditarik dia. Yang lain adalah usus di bagian belakang ya. Kemudian yang di bagian depan kandung kencing gitu ya. Nah, ketika perlengketan ini terjadi, ada pembesaran, ada penekanan, tentu efek jauhnya juga bisa kepada ginjal juga kan, efek jauh. Karena kita tahu ginjal itu kan mengaliri dari ginjal di sini ya, kemudian ada saluran ke bawah melewati pas di depan kandung kencing. Nah, ketika kandungan dia membesar, kandung kencing ini akan tertekan dia kan, tertekan sehingga terkompresi, tentu aliran juga akan terganggu. Nah lama-lama akan menjadi hidronefrosis, itu membesarnya saluran daripada ginjal kencing itu, sehingga kalau lama ketekan ya tentu berpengaruh juga pada tempat yang utama yang memproduksi mengalirkan itu, yaitu ginjal itu. Nah sehingga akan resiko juga ke sana. Ya. Yang problem kita dalam penanganan daripada adenomiosis ini adalah para ibu-ibu, apalagi yang sudah pernah menderita ini, adalah memang kadang-kadang ada keputusasaan dalam tanda kutip. Keputusasaan dari sang pasien? Iya, karena begini, saudara Karang dan pemirsa, tipe penyakit ini termasuk penyakit yang treatable tapi not correctable. Bisa diobati tapi tidak sembuh, belum tentu sembuh. Itu ya. Baik. Itu yang problemnya. Oleh karena itu, ketika memang kita bisa menangani dari awal lebih baik, sehingga lebih simpel kita. Ya, komplikasi dan lain sebagainya semakin sedikit. Nah, karena sifatnya, karena ada darah haid yang keluar setiap bulan. Nah, begitu habis kita tangani penyakit ini, ada risiko dia kumat kembali. Ya. Jadi bisa dikatakan kekambuhannya bisa saja terjadi? Iya. Karena apa? Kan semuanya kita sudah tangani hari ini, lalu sampai operasi lah, kan kita ambil tuh massa atau tumornya itu kita ambil. Darah haid kan masih terjadi. Baik. Kalau faktornya karena genetik, kalau faktornya pola hidup yang kurang baik dan sebagainya, stres oksidatif tinggi, di dalam itu ada inflamasi peradangan yang sering, kemudian itu tuh, ya risiko kembalinya ada. Karena ya seperti kalau kita pohon, kita ambil benalunya, pohon itu kan masih kemungkinan kena benalu. Ya. Apalagi
asal benalunya sesungguhnya dari pohon itu, Ya. yaitu darah haid itu sendiri. Gitu. Makanya begitu habis penanganan dengan pasien ini, baik sekali memang seorang wanita itu melakukan pola hidup, ya, pola hidup yang sehat. Ya. Nah sekarang itu penyakit-penyakit kan erat kaitannya ada perubahan epigenetik namanya, ya. Epigenetik itu tidak merubah struktur gen, tetapi ekspresi daripada gen itu berubah akhirnya menyebabkan salah satu kelainan-kelainan seperti ini. Ya. Nah oleh karena itu pola hidup sehat, makan sehat, nutrisi yang cukup, ya, juga akan membantu menguatkan imunologi kita, Ya. kemudian aliran darah, kemudian daya tahan. Karena seperti yang saya bilang tadi, walaupun ada kemampuan untuk tumbuh, tapi kalau tubuh kita kuat dan lain sebagainya, mampu dia memakan darah haid itu atau membunuh darah haid itu, ada bagian daripada endometrium itu, ya tentu kemungkinan akan tumbuh kembangnya berkurang. Nah apalagi kalau seandainya pasangan ini bisa kita bantu untuk menjadi hamil, ya. Dengan hamil seorang wanita itu 10 bulan nggak haid dia. Iya, 10 bulan nggak haid kan kemungkinan untuk tumbuh rekarannya itu lebih rendah dia. Nah apalagi bisa umurnya dalam waktu 2 tahun, 3 tahun dia rutin hamil itu, ya walaupun 2-3 anak kan cukup, ya. Nah sehingga tubuh itu dalam tanda kutip dalam steady state itu akan lupa dalam tanda kutip. Nah memang nanti harapan kita begitu dia menopause, ya keluhan ini akan hampir tidak ada, walaupun masih tetap ada sedikit. Ya kenapa? Karena kalau adenomyosis tidak diambil, tidak dihilangkan, secara teori ketika menopause hormon estrogen kan sudah rendah sekali. Walaupun hormon estrogen masih ada, tapi kecil. Karena yang diproduksi oleh kulit wanita, ada di atas ginjal namanya, ginjal suprarenal itu masih memproduksi estrogen tapi rendah dia. Nah sehingga tumbuh berkembang keluhannya waktu dia masih remaja, masih pasangan usia subur, itu akan lebih jauh berkurang daripada ketika menopause. Ya. Nah, Dok, ketika seorang pasien dengan penanganan yang harus dilakukan ini sendiri, apakah pasien itu bisa memilih penanganan yang akan dilakukan seperti contohnya seperti obat-obatan, kemudian penyuntikan hormon dan dengan menghilangkan dengan cara operasi ini sendiri. Apakah ada efek sampingnya? Contohnya seperti penyuntikan hormon itu sendiri, Dok? Iya. Bagi seorang wanita. Setiap kasus ada diagnosa yang menentukan terapi, kita dokter tugas kita adalah memberikan pilihan. Baik. Ya tergantung kondisi sakitnya juga. Kalau sangat parah sekali, umpamanya ya obat nyeri ya, ringan kan tentu tidak. Ya kalau sudah sampai besar, perlengketan dan lain sebagainya, tentu pilihan kita memang hampir selalu sesungguhnya di operasi itu. Ya. Operasi menyelamatkan rahim atau menghilangkan rahim itu. Ya. Nah di dalam upaya ini adalah penanganan hormonal itu, ya memang setiap obat tentu tidak ada lepas dari efek samping. Ya. Karena tujuan kita adalah memberikan obat ini kan mengurangi atau menghilangkan dalam tanda kutip hormon estrogen, saudara. Sehingga karena estrogennya turun, seolah-olah wanita itu seperti menopause, tapi sifatnya sementara. Ya tentu tidak haid, ya. Kemudian kadang-kadang ada keluhan hot flushing namanya, semburan panas dia. Orang-orang tidak berkeringat tapi dia kok merasa berkeringat biasa gitu ya. Yang lain kalau sudah sekian kali suntik atau kadang-kadang faktor umur, kadang-kadang bisa nyeri sendi dan sebagainya. Nah, kadang-kadang kalau keluhan sangat, kita bisa semua ada keluhan bisa kita tangani. Itulah fungsinya kita dokter itu, ketika kita memberi, kita tahu cara kerjanya, ketika ada efek samping kita bisa menanggulanginya. Makanya kadang-kadang kita memberikan namanya add back terapi, terapi tambahan untuk menghilangkan keluhan wanita itu. Nah, berbicara tentang terapi tambahan ini sendiri, apakah ada pantangan-pantangan juga yang harus dilakukan oleh seorang wanita dengan kondisi adenomyosis ini sendiri, Dok? Mungkin tidak boleh makan sesuatu makanan, bisa dikatakan. Berpengaruh nggak sih? Iya, karena kita berbicara tentang estrogen, ya tentu hal-hal yang makanan yang unsurnya isinya estrogen tinggi. Ya oleh karena itu prinsipnya adalah 4 sehat 5 sempurna. Ya. Nah yang lain nih harapan kita pada semua dari kita tentu olahraga dan makan sehat itu, ya
ya kurangilah makanan-makanan tertentu yang berisi estrogen ya. Contohnya apa sih, Dok? Kadang-kadang ya mohon maaf fast food umpamanya kan. Fast food itu kan banyak beberapa makanan itu berasal dari ayam broiler di mana cara pembuatnya salah satu kan diduga adalah penyuntikan hormon dan lain sebagainya kan itu ya. Ya. Kemudian yang lain adalah makanan-makanan yang bersifat radikal bebas. Umpamanya kita memasak ataupun membeli gorengan-gorengan yang memakai minyak yang berkali-kali umpamanya digorengin. Kalau minyak sekali itu kan sehat. Ya. Kalau berkali-kali makanan apapun baik beli apapun di rumah yang kita membuat ya nggak bagus gitu ya. Sehingga pola-pola ini yang harus dilakukan. Gaya hidup sehat itu yang terpenting. Betul. Seperti itu. Betul. Dok, bisa dihindari nggak sih, Dok, adenomiosis ini sendiri, Dok? Iya, karena agar tidak terjadi pada seorang wanita? Betul ya. Ketika kita berbicara genetik itu kan sulit karena satu turunan. Yang lain itu sebenarnya bisa hindari ya. Satu adalah semuanya ketika kalau bisa ya tidak dilakukan operasi umpamanya begitu ya. Yang lain adalah paling penting itu adalah ketika begitu ada keluhan kita lakukan pemeriksaan dan follow up. Baik. Nah, kemudian pola hidup sehat ini adalah salah satu menghindari itu ya. Kita mencegah di dalam tubuh itu ada zat radikal bebas yang tinggi ya, inflamasi dan sebagainya. Dengan itu sehingga kemampuan tubuh lah yang mampu menangani sendiri problemnya, yaitu tumbuh dan berkembangnya darah haid itu. Karena darah haid itu kan tidak bisa kita hilangkan kecuali mengangkat rahim. Gitu. Sehingga salah satu memang kita tawarkan dengan itu. Di samping beberapa suplemen-suplemen sekarang yang baik, salah satu memang baik ya konsumsi vitamin D itu salah satu yang kita tawarkan ya. Karena vitamin D itu salah satu adalah dia merupakan antioksidan dan antiinflamasi. Juga peran dia adalah sebagai imunomodulator. Imunomodulator itu adalah meregulate daripada imun kita dan hormon kita ya. Dia tidak menaikkan, tidak menurunkan. Kalau dia naik, dia turunkan. Kalau dia rendah, dinaikkan. Gitu. Yang penting adalah gaya hidup sehat agar bisa terhindar dari yang namanya nyeri pada saat adenomiosis atau bisa dikatakan dihilangkan seperti itu, Dok. Nyerinya dan lain sebagainya. Tetapi seperti yang saya bilang dia adalah treatable, tapi not curable. Bisa disembuhkan, tetapi tidak bisa sembuh seperti itu. Bisa diterapi, tetapi tidak bisa disembuhkan. Oke, baik. Dr. Anam, terima kasih sudah sharing. Mudah-mudahan apa yang kita berbincangkan sore hari ini memberikan manfaat bagi pemirsa Bali TV di mana saja berada. Saya Madi Sukadana Karang. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi. Terima kasih.